wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kumala Dewi, NIM 12130025 dari kelas RB. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas individu saya. Di sini saya memilih struktur angka kuartal, yaitu papan tulis. Nah, di sini memakai tumpuan roll dua-duanya. Nah, jadi di sini L-nya saya asumsikan sebagai L1 nya saya asumsikan 1 meter, L2 nya 3 meter, L3 nya 1 meter. Untuk B itu lebar balok, itu 0,2, 0,4 dan 0,2 ini. Terus untuk H itu tinggi balok itu 0,2, H2 0,5 sama H3 0,2. Untuk penampangnya yaitu A itu B dikali H, A1 0,04, A2 0,2, A3 0,4. Karena saya memakai baja, jadi bajanya sama dengan 200 kPa. Oke. Lanjut, di sini ada matriks kekakuan elemen saya di sini. Nah, ini memakai rumus 2. Di sini E dikali A dibagi sama L1. Pokoknya ini K1-nya mengikuti rumus itu mengikuti L1, yang ini K2 nya L2, K3 nya L3. Begitu juga B, A, penampang sama inersia sama bajanya. Terus kemudian setelah didapat ini, kita mencari matriks transformasinya. Matriks transformasi. Untuk menemukan matriks transformasi, kita mencari sudut. Sudut elemen pertama itu ada 90, sudut elemen kedua itu 0, sudut elemen ketiga 90. Nah, di sini ada rumus ini sin. Pokoknya ini sin 90, cos 90, min sin 90, cos 90, dan di sini juga. Nah, lalu ini untuk elemen pertama. Ini elemen kedua, yaitu menggunakan 0 dari rumus. Kemudian di sini ada elemen ketiga, mengikuti rumus juga 90, jadi sama-sama kayak elemen pertama. Kemudian kita mencari matriks transformasi transpos. Ini kita menggunakan rumus. Jadi setelah menemukan matriks transformasi ini, kita ekspos, kita jadiin ini transpos dengan cara ini, bikin blok kosong dulu di kolom, lalu kemudian kita pakai sama dengan transpos, terus di blok lagi, Ctrl Shift plus Enter, kemudian kita mendapatkan matriks transformasi transpos di elemen pertama. Begitu juga elemen kedua. Terus keempat, kita mencari KG metode kekakuan elemen dalam coordinated global. Nah, ini bisa dilihat. Ini menggabungkan dua matriks ini. Nah, bisa dilihat ini. Kita mencari ini matriks transpos digabung dengan ini matriks kekekalan elemen lokal. Nah, ya udah itu, sorry. Kemudian setelah itu kita mendapatkan ini KGIT-nya, elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga. Tuh. Sampai dimana kita mencari kelima, kita mencari ini matriks kekakuan elemen dalam koordinated global. Nah, itu
nah nih kita ini mencari G dulu, kita mencari KG, maksudnya KG 1, KG 2, KG 3 dari sini, dari tadi, dari yang nomor 4 ini di emol, lalu menghasilkan ini matriks kekakuan elemen dalam koordinat global. Nah terus kemudian kita menaruh ini tabel insidennya. Nah ini tabel insiden saya itu mencarinya itu kita mencari gambar ini, mencari derajat kebebasannya dulu, habis itu kita samakan dengan struktur kita dan ketemu nama elemen A, B, B, C, C, D, atau bisa diasumsikan jadi 1, 2, dan 3. Kemudian di nomor 7, kemudian setelah mencari itu kita mencari matriks kekakuan vektor. Nah ini cara mencarinya kita membuat dulu, karena derajat kebebasan saya itu ada 10. Derajat kebebasan saya ada 10 karena rollnya 2 kan. Terus itu kita masukkan ini yang udah kita plot dari sini. Nih yang kena ini kita plot, ini kita masukkan ke sini. Nih. Contohnya seperti ini. Ini kita plot nih 6x6. Nah, begitu juga di kedua dan ketiga. Setelah kita plot, kita akan mendapatkan ini K1, K2, K3. Ini bisa kita lihat rumusnya. Bisa kita lihat. Nah ini K1 dan K2 itu K-nya itu kita dapat dari K1 dan K2. Nah ini kita bikin dulu plotnya, habis itu kita plot ini itu, habis itu kita tambahkan. Nah hasilnya ini ketemulah K1 dan K2, kemudian K1 ditambah K2 dan K3. Kemudian kita mencari inverse. K inverse itu kemudian kita mencari K inverse itu dari K1 ditambah K2 dan tambah K3. Caranya kita plot dulu ruang kosong, kemudian kita plot dulu di K ini dari ujung sini sampai ke sini, kemudian shift kita tekan CTRL shift plus enter, nanti akan muncul ini K inverse. Sekian dari saya, terima kasih.